Di sini aku bantu menambahkan dari pertanyaan Tasya tadi tentang kecakapan hidup. Nah, kecakapan hidup itu ialah ada kecakapan bekerja sama. Contoh implementasi dalam pendidikan jasmani itu ada siswa belajar peranan dan tanggung jawab yang berbeda sebagai pemain atau pimpinan regu, pelatih, serta wasit dalam permainan beregu. Nah, yang kedua, mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi dan semangat regu melalui olahraga dan kompetisi. Yang ketiga, memahami pengaruh penampilan perorangan pada penampilan regu yang intinya bekerja sama itu ialah bertanggung jawab. Yang kedua, ialah ada kecakapan komunikasi. Contoh implementasi dalam pendidikan jasmani ialah komunikasi itu ialah contohnya tuh mendiskusikan pengaruh. Contoh pendidikan jasmani itu ialah siswa tuh dapat berdiskusi. Yang ketiga itu adalah kreativitas. Contoh implementasi dalam pendidikan jasmani itu yang pertama mengekspresikan diri melalui gerak atau melalui gerak. Yang kedua mengkreasi rangkaian gerakan dalam senam kependidikan. Yang ketiga melatih atau latihan mental pada itu basic menurut aku yang sepengetahuan yang Winda baca beberapa artikel tentang kecakapan hidup, contoh implementasi dalam pendidikan jasmani Tasya. Winda Winda kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Winda. Bagaimana Saudari Tasya? Apakah sudah bisa dipahami? Terima kasih atas jawaban dari Saudari Meni. Nah, maksud itu jawaban yang kayak ini, bukan kayak yang tadi tentang penjabarannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Tasya dan Winda. Nah, ini sudah habis ya pertanyaannya ya? Sudah. Ibu Bu Sirvi. Ada Pak G nggak? Nggak masuk ya? Belum masuk. Keluar ya? Oke. Sudah diserahkan ke Ibu belum ya? Sudah? Nah, saya, Pak. Sudah? Mohon izin. Ya? Ya. Oh, masih ada tuh satu lagi. Maaf. Dari pertanyaan dari siapa dan untuk kelompok Dafa mana? ya? Oh, Eki ya? Oke, untuk Saudara Eki tadi bertanya kepada kelompok? Kelompok Petrus dan Darmawan. Oke. Pertanyaan tadi apa, Ki? Apa pertanyaannya? Ini Bu, ini. Dalam mengembangkan kecakapan akademik diperlukan kurikulum yang lebih mengedepankan subjek akademik. Nah, aku jawab. Gimana Petrus? Kalau saudara sudah tahu jawabannya, boleh langsung jawab. Ya. Kurikulum subjek akademik mempunyai beberapa ciri berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi, isi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum subjek akademik adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih siswa menggunakan ide-ide dan proses. Metode yang digunakan dalam kurikulum subjek akademik adalah metode ekspositori dan inkuiril. Ide-ide diberikan guru, kemudian dilaksanakan siswa sampai mereka menguasai dalam materi disiplin ilmu yang diperoleh, dicari berbagai masalah
penting kemudian dirumuskan. Mungkin Oke. itu Terima kasih jawaban Saudara dari Terima kasih untuk Saudara Petrus. Bagaimana untuk Saudara Eki? Alhamdulillah cukup bisa memahami. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke, terima Sama, kasih. Eki. Lanjut. Ibu, pertanyaannya Ya. sudah Habis. Habis, Bu. Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Oke, hari ini kita 3 kelompok dengan materi kecakapan hidup dan pengembangan silabus dan RPP ya. Ibu akan membahas atau ini nih, menambahkan untuk pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Kalian kan sudah dapat ya mata kuliah evaluasi di semester ini kan? Evaluasi pembelajaran ada? Ada nggak? Halo, semester 5. Ibu. Ada kan? Mata kuliah evaluasi pembelajaran Penjas. ada, Bu. Ada, Bu. Sudah, Baru. semester ini kan? Nah, untuk mengembangkan silabus dan RPP yang jadi acuan kamu, di sini kan ada prinsip pengembangan silabus. Ya, ada 8. Ada 8. Yang pertama ilmiah. Nah, ilmiah ini terus ada relevan, ada sistematis, ada konsisten, ada memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel dan menyeluruh. Artinya, kalau kalian akan mengembangkan silabus, 1, dilihat dulu nanti ya di dalam silabus itu apakah relevan ataukah ada kontribusinya juga materinya. Misalnya di silabus itu ada mata pelajaran permainan bola kecil. Misalnya permainan bola kecil atau permainan bola besar saja kita ambil bola voli. Ya, teknik apa? Teknik servis bawah bola voli. Ya, materinya. Di kelas berapa? Misalnya di SMP kelas 8 atau 9 kayak gitu. Nah, kalian lihat dulu di silabusnya itu materinya di mana, di kelas berapa maksud Ibu. Seperti itu. Yang kedua, referensi. Nah, referensi itu harus ilmiah. Jangan gunakan referensi yang tidak ilmiah. Misalnya, ya, referensi itu yang sering sekali digunakan adalah buku PJOK. Buku PJOK kan ada ya. Nah, setiap guru itu memiliki buku yang akan dijadikan acuan. Acuannya harus ilmiah. Kalau seorang guru acuannya adalah referensi menggunakan sumber yang tidak ilmiah, artinya itu tidak bisa digunakan. Ya, apa saja Bu, kata kamu? Sumber yang menjadi ilmiah, 1, buku, ya, buku cetak, buku elektronik, itu bisa digunakan. Di dalam silabus itu pasti ada. Ya, kamu seorang guru itu apa referensinya nanti yang harus ilmiah. Jangan gunakan yang www.blogspot.com misalnya kayak gitu. Itu nggak usah dipakai. Ya, paham ya? Jadi gunakanlah referensi yang ilmiah, kemudian relevan. Relevan dengan apa? Dengan materi yang akan ikan servis bawah bola voli, ya kan? Nah, kalian servis atas bola voli kan nggak nyambung, ya nggak relevan. Nah, inilah artinya yang relevan seperti itu. Kemudian apalagi yang relevan, ya kan? Selain buku tadi kan disesuaikan dengan materinya. Nah, kemudian yang sistematis, konsisten, memadai, aktual. Nah, aktual ini memang yang terbaru.
Ya, jangan lagi guru PJOK itu menggunakan yang tahun-tahun sudah tidak up to date, tidak aktual ya. Orang gurunya aja lahir tahun 1992 misalnya. Nah, gunakan yang 1989, 77. Artinya apa? Kita tidak bisa, ya tidak paham yang artinya tadi yang aktual, kontekstual kayak gitu, dan fleksibel. Bahwa dalam mengembangkan silabus itu fleksibel, nggak kaku ya. Nah, guru penjas PJOK itu tidak boleh kaku, jadi cepat, gesit, fleksibel, kreatif. Guru PJOK itu nggak ada sarana dan prasarana misalnya, apalagi langkah selanjutnya kayak gitu. Nah, jadi seorang guru PJOK itu harus mampu ya mengatasi segala problem yang ada di kelas maupun di lapangan. Karena apa? Tadi Almaragi kan sudah kasih tahu, ya kan? Tadi sudah jawab bahwa tugas guru PJOK itu tidak hanya ada di kelas, tapi dia mampu dalam dalam 3 jam pelajaran itu mampu mengajar di kelas, membawa terus 1 jam pelajaran itu ya, kemudian 2 JP-nya itu mengajak siswanya untuk praktek di lapangan. Nah, beda kan kita dengan guru-guru mata pelajaran yang lain? Beda. Ya enggak, kalau biologi kan ke laboratorium kayak gitu. Nah, kalau PJOK ke lapangan, panas-panas ya kan. Tadi, nah terus guru itu tidak boleh bau, guru PJOK. Ya enggak, brenges kalau bahasa Palembang. Jadi siswanya nyium bau badan gurunya ya, aduh mampu nian bapak ini ya enggak. Nah jangan, hilangkanlah image itu bahwa guru PJOK itu maupun yang perempuan, laki-laki itu harus mampu menjaga penampilan. Itu nomor 1. Ya, walaupun kamu memiliki keterbatasan dalam satu materi, nggak jadi masalah seperti itu ya. Terus menyeluruh. Nah, itu saja prinsip-prinsip yang memang harus kita pegang dan kita jadikan acuan untuk mengembangkan silabus. Silabus ya. Oke. Nah, kalian sudah belum lihat silabus? Sudah belum? Halo, semester 5. Iya, Ibu. Sudah kan? Lihat silabus kan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi tadi harusnya kelompok Palembang itu memberikan contoh, ditampilkan di PowerPoint-nya. Bagaimana memang cara mengembangkan silabus, munculkan contoh silabus misalnya, ya kan? Kasih contoh, sudah dikasih contoh, baru kita penjabarannya. Oh seperti ini nah, mengembangkan silabus. Itu belum muncul kelompok Palembang ya. Di sini Iya, juga Bu, ada ya. langkah-langkahnya ya. Kalau kalian belum pernah melihat, masih ngeraba-raba. Manalah maksudnya kelompok Palembang tadi jelaskan. Jadi harus banyak-banyak membaca referensinya ya. Kalau belum jelas, buka namanya silabus. Ada enggak kelompok Palembang yang maparin contoh silabus? Ada enggak? Ada, Bu. Belum, Bu. Nah, Belum ada. belum ada. Mana itu? Padahal kamu bahas tentang silabus. Ya enggak? Iya, Bu. Ya. Apa balik bandar? Bu Silpi kayak nampil ke? Mendak kate? Hah? Mana? Ya, jadi kalau kita mau presentasi,
ambil dulu kata kuncinya, silabus dengan RPP. Ya minimal ada contoh RPP. RPP yang 1 lembar, punya enggak? Kelompok Reza. Yang update sekarang nih nah. Ada enggak? Nggak ada, Bu. Nah, mana nilainya bagus, ya kan? Itu aja nggak ada contohnya, padahal bahas tentang RPP. Kalau nggak salah kemarin ada, Bu. Iyalah, harusnya Tahun- ada Reja. Ya, Bu, maaf yuk. Reja. Ya, minggu depan Ibu tanya ya, silabus RPP mana? Ibu mau lihat. Yang kamu tampilkan ini belum tepat sasaran, tujuan kita tuh belum tersampaikan kayak gitu. Silabus dengan RPP tadi, ya kasih Ya, Bu. contoh dengan Ibu, nanti silabusnya bagaimana, RPP-nya bagaimana, contohnya tadi kamu ngembangkan. Oke? Ya, Bu. Oke. Tidak berat kan tugasnya kan? Berat Insya nggak? Allah. Iya, Diusahakan. di Google banyak ya. Kamu harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi sumber belajar yang ada. Sekarang ini nggak kaku. Kalian ketik saja langsung muncul apa yang mau dicari ya. Oke. Nah, untuk kecakapan hidup kemarin kan sudah ya. Sudah kita bahas juga. Nah, kalau dalam proses pembelajaran, kecakapan yang diharapkan oleh seorang guru penjas, satu, kalau skill kan atau keterampilan, ya, misalnya kita ambil satu materi voli aja ya, karena voli itu di setiap jenjang pendidikan pasti ada voli. Di SD voli mini, ya enggak? SMP ada juga voli, SMA juga ada. Jadi Ibu ambil saja voli. Tekniknya servis tadi, servis bawah. Nah, apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran? Dilihat dari apa? Kalau guru apa? Lihat apa? Lihat dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk materi servis bawah bola voli, misalnya siswa mampu, ya, satu, mampu mempraktekkan atau mendemonstrasikan servis bawah bola voli. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan. Artinya kalau menjelaskan apa, Nak? Masuk ke ranah mana? Menjelaskan. Masuk ke ranah menjelaskan. Apa? Dari 3 ranah aja, nggak usah C. Kalau C itu nanti ya apa? Kognitif. Nah, satu kalau mendemonstrasikan masuk ke ranah Kognitif. mendemonstrasikan. Ini Bu, psikomotor Bu. Psikomotor, skill, ya, mampu Iya, Bu. mempraktekkan. 2, mampu menjelaskan langkah-langkah servis bawah bola voli, masuk ke Konektif. Juga kan? konektif. Bukan konektif, kognitif. Iya Bu, konektif. Iya, kalau kognitif artinya pengetahuan. Kalau konektif artinya apa? Menyambungkan. Nah, Menyambungkan Bu. dah. Ya. 2, 3. Siswa mampu bekerja sama. Masuk ke mana? Afektif. Afektif, ya. Nah, jadi ketiga ranah ini tidak akan lepas, ya, tidak akan lepas dalam suatu proses pembelajaran. Oke, ketiga ini. Jadi, kalau untuk life skill, keterampilan, nah, siswa itu dituntut, kalau contohnya seperti ini, perguruan tinggi aja ya, kamu sebagai mahasiswa penjas, ya,
Apa keterampilan yang harus kamu punya? 1, karena ikut pendalaman cabang olahraga, contoh ya. Nah, kamu tuh harus menguasai cabang olahraga itu, sehingga setelah kamu lulus, kamu memiliki kecakapan itu, kamu memiliki keterampilannya. Kalau tidak punya satu cabang olahraga yang kamu dalami, nanti ditanya orang, kamu baca apa? Nah, kate olahraga yang kubaca. Jadi belajar apa penjas itu di S1 FKIP Unsri? Ya banyak, ya enggak? Nah, salah jawabannya. Jadi kalau kamu ditanya, kamu bisa apa? Cabang olahraga. Kalau bisa 3 cabang olahraga, bisa semua. Basket misalnya, voli, ya kan? Terus apalagi? Bulu tangkis misalnya. 3, bisa semua aku nih 3 nih main kayak gitu. Kalau disuruh ngelatih, bisa nggak kamu? Bisa, kan kamu punya skill. Tapi kalau kamu tidak punya skill, kamu tidak akan dipakai orang. Ya, kalau kamu tidak memiliki keterampilan, pada saat kamu lulus, setelah lulus S1, kamu tidak akan dipakai orang, nak. Ingatlah omongan Ibu. Jadi, kamu tuh harus membenahi diri dengan skill kamu. Bisa apa saya setelah lulus? Benar nggak? Benar nggak? Iya, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Iya. Sebelum kamu mengajar, guru dulu yang harus dibenahi. Siapa calon guru? Kamu. Ya, jadi kamu setelah lulus S1 diharapkan kalau masuk FKIP ini kan jadi guru. Ya, harus tahu kamu luarannya. Kalau kuliah di FKIP itu menjadi seorang guru. Bu, gimana kalau nasib saya bukan jadi guru, jadi pegawai bank? Boleh. Artinya apa? Kamu punya skill lain selain olahraga. Nah, tapi kalau kamu tidak memiliki skill, kamu tidak akan berguna untuk orang, nggak akan dipakai orang. Sehingga banyaknya pengangguran. Ya nggak? Kalau di SMK kan banyak tuh, tata boga, tata busana, mesin, apa segala macam, Ibu kurang paham juga. Nah, setelah lulus dari SMK dipakai, ya di perhotelan, jadi chef, masak-masakan, ya, yang masak itu, terus penjahit, kayak gitu, punya skill, ya. Jadi olahraga itu banyak loka di luar sana kalau kata bahasa Palembang kayak gitu ya. Jadi sebagai dosen Ibu hanya bisa mengingatkan kamu bahwa kamu harus memiliki keterampilan itu juga sebelum kamu mengajar kelak kayak gitu ya. Begitu dahsyatnya, begitu pentingnya keterampilan di masyarakat. Masyarakat nggak mau tahu kamu anak siapa kayak gitu, kamu dari keturunan mana kayak gitu, nggak lihat. Tapi oh ini bisa dipakai orang, oh ini ahli nih dipakai orang. Kalau nggak bisa. Ya, bahasa Inggris terutama. Bahasa Inggris itu banyak sekali dipakai orang. Ya enggak? Nah, diharapkan juga kamu punya skill berbahasa Inggris. Kayak gitu. Ya, paham ya? Jadi, tambahan dari Ibu itu saja, karena kita sudah era teknologi yang sangat canggih, 4.0 menuju 5.0, society, kita lihat saja nanti perkembangan zaman ini seperti apa maunya. Nah, kita harus gagap, cepat, ya. Kalau kita tinggalan zaman, sebagai yang muda, ya enggak? Masih muda ya, semester 5 kan? Apalah sudah ada yang 30 tahun. Belum, Bu. Ah, Lakno belum, DO, Bu, 30 tahun, Bu. Lah kan DO Nah, kalau masih muda tuh nggak ada kata menyerah, maju terus. Ya, maju, jangan kasih kendor. Ya nggak? Jadi nggak boleh tuh malas-malas, ya kan?
karena nanti kamu tertinggal dengan yang lain. Seperti itu aja ya tambahan dari Ibu, karena waktunya sudah jam 10:48. Nah, partisipan, Ibu nggak pernah terlihat 70 orang yang ikut Zoom. Kenapa lah ya? Apa Zoom-nya yang rusak Apa HP Ibu yang kurang cepat Kenapa lah? Ada enggak yang tahu? Kenapa di 10 pertemuan ini partisipan yang ikut MK Ibu itu tidak pernah lebih dari 50. Pasti Ini Bu, semua MK. Paling iya, hati-hati banyak kamu. Bu, 60 tuh. Enggak pernah tapi Tasya Ibu ngajar. Oh, iya, pasti Bu. Di bawah 50. Iya, Bu. Kemana lah kamu? Hati sinyal kayak kamu. Sudah tak lulus, saya tak ketemu lagi. Apa? Ngaji, sholat duha. Oh iya, kalau ngaji itu kan bisa, ya tak? Anytime ngaji itu. Ya kan setiap waktu bisa kita ngaji, tapi kalau kuliah ada jamnya. Nah, Ibu lapal, Ibu yang jarang-jarang kuliah itu. Ya, jadi dinilai juga. Ngapalah, Cak, ndak ngerti perubahan. Ibu lihat di jumlah partisipannya nih. Apa yang salah dengan laptop Ibu, HP Ibu, apa kuota Ibu, apa cak mana enak? Jadi kasih tahulah kawan-kawan kamu tuh. Pecahkan rekornya 70 lah partisipan. Kan rame dikit. 70. Ini 40 terus. Tadi 30, inilah naik 10, 40. Ya, oke. Itu saja tambahan dari Ibu. Silakan disimpulkan dan ditutup. Silakan. Tasya. Ya Bu, baiklah. Ya. Untuk presentasi hari ini kita akan menyimpulkan yang sudah kita dapat hari ini. Silakan untuk kelas Indralaya dan Palembang menyampaikan kesimpulannya. Mantap tuh. Kelompok Indralaya ada enggak? Lucy? Ini Saudara Reza. Dipersilakan. Reza, kelompok Reza dan Petrus. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini. Mungkin dari penjelasan 3 kelompok ini kita bisa pahami bahwa dari kelompok Darmawan tadi itu tentang kecakapan hidup. Terus untuk yang kelompok kami yaitu tentang silabus dan RPP, mungkin di sini kelompok kami masih banyak kekurangan yang perlu harus kami perbaiki lagi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dan pada dosen yang telah memberikan masukan, kritik dan saran kepada kelompok-kelompok yang hari ini. Mungkin itu saja. Kembali ke moderator. Baiklah, Saudara Reza. Ya Bu, ditutup Bu. Selesai? Ya. Yuk. Ya. Baik, teman-teman yang sudah melaksanakan presentasi hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan menjadi bekal kita untuk masa depan nanti. Amin. 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 Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.